Diketahui titik A 2,4,6, B-nya 6,6,2, dan C-nya P, Q, min 6. Jika A, B, C segaris, maka nilai P plus Q adalah, nanti tulis jawabannya di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gimana kabarnya 10 IPA 5? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, walaupun di jam terakhir tetap semangat. Dari pagi ada Zoom meeting nggak? Atau hanya penugasan aja? Tugas. Berarti ini Zoom meeting yang pertama nih di hari ini ya. Nah, semoga kuotanya cukup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang vektor ya. Intinya kita sampai akhir semester ngomongin tentang vektor ya. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang aplikasi vektor gitu ya. Yang pertama tentang perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor, di mana nanti kita akan ada sub pembahasan terkait dengan letak titik pada segmen garis, kemudian titik-titik segmen atau kolinear atau yang segaris gitu ya. Jika nanti waktunya cukup ya, kita akan lanjutkan ke proyeksi ortogonal suatu vektor. Ada sebuah garis seperti ini ya. Letak titik segmen pada garis yang pertama ada kemungkinannya itu bentuknya yang pertama seperti ini ya, A, B, C gitu ya. Jadi posisinya A, B, C saling berurutan, di mana M di sini adalah panjangnya AB, kemudian N panjangnya BC. Maka dari letak posisi garis titik ini kita bisa mengambil sebuah perbandingan. Jadi kalau kita lihat ya, kalau AB dibanding BC berarti sama dengan M dibanding dengan N gitu ya. Ini dasarnya nih, harus kalian pahami dulu konsep tentang letak titik ya, letak titik pada segmen garis. Yang kedua, jika posisi C-nya terletak pada di antara A dan B, berarti bisa kita buatkan perbandingannya. Oke, berarti kalau tadi N-nya itu ya, N-nya itu kalau ke kanan dia positif, berarti kalau BC-nya ke kiri berarti kan dia negatif ya. Maka AB dibanding BC gitu ya, AB dibanding BC sama dengan M dibanding negatif N gitu ya, karena BC-nya arahnya berlawanan dengan yang sebelumnya. Yang tadi ke kanan ini ke kiri, berarti arahnya negatif ya. Dan yang ketiga posisinya seperti ini, berarti kalau ada ini B ya, ini C gitu ya, maka AB dibanding BC jadinya kalau tadi AB itu M, berarti kalau dia ke kiri jadinya negatif M ya, jadinya negatif M. Kemudian BC-nya ke kanan berarti tetap positif M gitu ya. Kaitannya dengan vektor berarti kalau arahnya berbeda berarti tadinya misalkan ke kanan positif berarti yang ke kiri jadi negatif gitu ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Sekarang kita akan menentukan suatu vektor ya, jika diketahui vektor posisi kemudian titik-titik yang ada pada sebuah garis gitu ya, letak titik pada segmen garis. Bisa kalian lihat di slide-nya ya. Di situ digambarkan ada sebuah titik di sini titik O ya, berarti titik yang koordinatnya 0, kalau dimensi 3 berarti 0,0,0 gitu ya. Ada X, Y, Z ya, ada 3 0,0,0 titiknya gitu ya. Kemudian di sini ada titik Q ya. Kemudian ada titik P gitu ya. Nah, vektor posisi, ingat ya, berarti kalau vektor posisi itu suatu vektor yang ditarik dari titik 0,0,0 gitu ya. Berarti kalau vektor OP ya, vektor OP itu yang ini nih ya. Vektor OP berarti P di sini adalah vektor posisi dari vektor OP itu gitu ya. Kemudian Q adalah vektor posisi dari vektor OQ gitu ya. Nah, kemudian R juga sama ya. R adalah vektor posisi dari OR gitu ya. Nah, kemudian titik R ya. Titik R terletak pada ruas garis PQ. Titik R di sini gitu ya. Dia terletak di antara P dan Q gitu ya. Nah, misalkan ya di sini ada perbandingan tadi ya. PR dibanding RQ ya. PR ya yang ini PR itu adalah M panjangnya, kemudian
RQ panjangnya adalah N. Ya, maka PR dibanding RQ sama dengan M dibanding N. Oke, sampai sini jelas nak? Masih bisa diikuti? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa diikuti ya. Ada suatu titik R yang terletak di antara P dan Q, ya. Dengan perbandingan PR-nya M, dengan PR-nya M dan RQ-nya N, maka PR dibanding RQ sama dengan M dibanding N. Masih kaitan dengan slide yang sebelumnya ya. Jadi tadi kita sudah belajar, berarti perbandingannya adalah kalau ada seperti ini, PR dibanding RQ ya, kemudian sama dengan M dibanding N, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan vektor R, gitu ya. Jadi vektor R ini ya bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan ini yang tadi ya. PR dibanding RQ ya, vektor PR dibanding vektor RQ sama dengan M dibanding N, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mencari vektor dari R, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya langkah-langkahnya kira-kira seperti ini ya. Dengan PR dibanding RQ sama dengan M dibanding N, maka kita dapatkan N dikali PR sama dengan M dikali RQ ya. Berarti N dikali PR gitu ya sama dengan M dikali RQ gitu ya. Maka kita dapatkan ini. Sampai sini paham ya? Nah, N PR berarti kita tahu nih vektor PR-nya apa. Dari gambar ini kita bisa dapatkan nih vektor PR itu apa gitu ya. Vektor PR adalah yang pertama ya, PR itu adalah vektor R dikurangi vektor P. Begitu juga dengan RQ ya. RQ di sini adalah Q min R gitu ya. Nah, dari sini tinggal kita geser-geser aja. N dikali R min P berarti NR dikurangi NP gitu ya. NR dikurangi NP. M dikali Q min R berarti MQ dikurangi MR. Kemudian kita tinggal kumpulkan. Di sini kita dapatkan R itu adalah M dikali vektor Q plus N dikali vektor P dibagi N plus M, ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan vektor posisi dari R, maka tentunya koordinat titik R-nya pun gitu ya, yang di sini nih titik R-nya bisa kita dapatkan gitu ya. R-nya itu berarti nanti kita dapatkan dari vektor posisi R-nya. Kalau belum kebayang maksud dari materi ini, kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya, tolong diperhatikan. Oke, jika titik P berada di antara dua titik yang diketahui, yaitu titik A 691, titik B 146, dengan perbandingan AP dibanding PB sama dengan 2:3. A, B, dan P, ya, A kecil, vektor A, vektor B, vektor P, menyatakan vektor posisi dari masing-masing titik A, titik B, dan titik P. Ya, ini kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Oke, ini pertanyaannya, nyatakan vektor P dalam A dan B, kemudian tentukan koordinat titik P-nya. Oke, ini kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ada titik kaitannya dengan vektor posisi, maka selalu kita kaitkan dengan vektor 0 ya. Vektor 0 itu koordinatnya berarti 0,0,0 ya, 0,0,0. Itu vektor ininya, nolnya gitu ya. Nah, kemudian ada titik AB, misalkan di sini A gitu ya, misalkan di sini A, kemudian di sini B, ya. Titik P terletak di antara kedua titik A dan B, ya. Misalkan di sini titik P, ya, nih, yang sebelah sini gitu ya. Nah, dari situ ya bisa kita gunakan formula yang tadi ya, formula yang tadi untuk mencari vektor posisi. Oh ya, vektor posisi berarti kalau OA ya menyatakan vektor posisinya adalah vektor A gitu ya. Kemudian kalau OB vektor posisinya adalah B gitu ya. Kemudian OP vektor posisinya adalah P gitu ya. Nah, di sini dengan formula ini ya, berarti kalau di sini R-nya sebagai P ya. Berarti P itu adalah, nih coba kamu perhatikan ya di sini ya, nilai dari N ya. R itu adalah nilai dari N dikalikan dengan P-nya, kemudian nilai M ditambah
M dikalikan dengan Q gitu ya. Jadi dia gampang ngingetnya itu menyilang aja gitu ya, menyilang. Kemudian penyebutnya adalah penjumlahan dari N dan M. Nah, maka kalau dari sini bisa kita tuliskan, kita jawab yang pertama, maka vektor P dalam A dan B bisa dinyatakan sebagai ya, di sini AP dibanding PB, berarti AP-nya 2 gitu ya. AP-nya 2, PB-nya 3. Nah, berarti AP dibanding PB adalah tadi nih ya, berarti 2 dikalikan dengan vektor B, 2 dikalikan dengan vektor B, kemudian 3 dikalikan dengan vektor A, gitu ya, menyilang ya. Berarti pembilangnya itu 2B plus 3A ya, dibagi dengan M dan N-nya ya, dijumlahin, 2 tambah 3 dijumlahin, berarti penyebutnya adalah 5 gitu ya. Berarti vektor P dinyatakan dalam vektor AB kira-kira seperti ini. 2B plus 3A dibagi 5 gitu ya, dibagi 5 ya. Ini sama dengan 5 ya. Sama dengan 5 ya. Nah, yang kedua, nyatakan titik P-nya itu berapa ya. Tadi disebutkan di slide sebelumnya, kalau kita sudah dapatkan vektor posisi P-nya, maka kita dapat menentukan titik P tersebut gitu ya. Nah, vektor posisi P tadi formulanya adalah 2 dikali vektor B plus 3 dikali vektor A dibagi 5. Maka tinggal kita masukkan aja vektor B-nya adalah 146. Dari mana, Pak? Ya dari ini gitu ya. Vektor B itu kan berarti kan titik B-nya kan 146 dikurangi titik O gitu ya. Ujung dikurangi awal, berarti vektor B-nya adalah 146 sesuai dengan titiknya gitu ya. Sesuai dengan titiknya. 1 komponennya 146. Vektor A-nya ya 691. Berarti 2 dikali 146 plus 3 dikali vektor 691 dibagi 5. Maka vektor posisinya bisa kita dapatkan adalah ini tinggal kamu kalikan ya. 2 dikali vektor 146 berarti 2 8 16 gitu ya. Kemudian 3 dikali 691 berarti 18 27 3 gitu ya. Kemudian masing-masing dibagi dengan 5. Berarti kita dapatkan vektor posisinya adalah 473 gitu ya. Oke. Nah, karena kita sudah dapatkan vektor posisinya 473, maka titik P-nya ya sesuai dengan komponennya yaitu 4,7,3. Oke. 10 IPA 5 bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita masuk ke kolinear. Ini adalah titik-titik yang segaris ya. Kolinear adalah titik-titik yang segaris. Nah, jika ada suatu vektor A ya, ada vektor A di sini ya. Kemudian ada vektor B yang arahnya ke kiri gitu ya. Nah, misalkan K adalah suatu skalar ya, dan A sama dengan K dikali B. Vektor A sama dengan K dikali vektor B. Ya, jika kita bisa temukan suatu hubungan antara A dan B dengan suatu skalar, maka bisa kita katakan A dan B adalah sejajar. Ini sedikit sudah dibahas pada materi pekan lalu, ada di latihan soal tentang apakah suatu vektor itu sejajar atau tidak lurus gitu ya. Jadi kalau bisa kita kaitkan antara vektor A dan B dengan suatu skalar, maka bisa kita katakan A dan B adalah sejajar gitu ya. Oke, contoh. Ketahui titik A 32 min 1, titik B 1 min 2 2, dan C adalah min 5. Nah, di sini tentukan nilai H agar ketiga titik tersebut segaris ya. Jadi kuncinya ketiga titik A, B, C ini segaris. Ditanyakan nilai H yang ada komponen C ini, koordinat titik C ini berapa? H-1 gitu ya. Koordinat Y-nya. Maka kita coba jawab ya. Diketahui berarti kalau A 32 min 1 ya, kita kaitkan dengan vektor posisinya gitu ya. Berarti sama dengan 32 min 1, vektor B-nya 1 min 22, vektor C-nya 7, H min 1 min 5 ya. Sesuai dengan koordinatnya gitu ya. Kaitkan dengan vektor posisi, ingat ya. Dia berarti diambil garis dari titik 0, 0,0,0 gitu ya. Maka vektor posisinya ya koordinat titik tersebut gitu ya. Komponennya adalah koordinat titik tersebut. Maka nilai H agar ketiga titik tersebut segaris. Maka bisa kita buat pasti ya, kalau dia segaris maka antara vektor ya AB dan vektor BC itu ada suatu skalar yang mengkaitkan
kedua vektor tersebut. Di sini skalarnya misalkan K gitu ya. Ada berarti vektor A, vektor BC. Ya. Berarti vektor AB itu B min A, vektor BC C min B. Maka bisa kita tuliskan vektor B min A berarti seperti ini ya. 1 min 2 dikurangi 3 2 min 1. Kemudian C min B-nya berarti 7 dikali H min 5 dikurangi 1 min 2 dan 2 gitu ya. Tinggal dari sini aja nih ya, dari masing-masing vektor A, B, C ini. Nah, di sini yang tidak ada variabel gitu ya, bisa kita ambil yang komponen X ya. Komponen X di sini berarti yang pertama ini ya, min 2 itu sama dengan 6K gitu ya. Min 2 sama dengan 6K. Maka kita dapatkan nilai K-nya sama dengan berapa? Kalau min 2 sama dengan 6K, K-nya adalah min 1/3. Nah, tadi kan yang ditanyakan adalah komponen Y-nya ya. Komponen Y-nya itu berarti min 4 sama dengan K dikali H plus 1 ya. Min 4 dikali K H plus 1. Maka tinggal kita ganti K-nya dengan min 1/3. Kita masukkan, kita dapatkan H-nya sama dengan 11. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya, kalau dia segaris, maka pastikan ada sebuah skalar di sini, skalar K yang bisa mengaitkan antara vektor 1 dan vektor keduanya gitu ya. Jadi ada skalar yang bentuknya seperti ini. Vektor A sama dengan K dikali vektor B. Ya, selidiki apakah titik A 2,2,5 dan titik B 4,5,6 dan C 6,8,7 adalah titik-titik yang segaris. Cara mengeceknya apakah dia segaris, yang pertama kamu harus pastikan tadi apakah ada kaitan antara vektor dalam ketiga titik tersebut. Misalkan vektor AB dengan vektor BC gitu ya. Di sini vektor AB. AB berarti ujung dikurangi awal, titik ujung dikurangi titik awal, berarti titik B dikurangi titik A. Dia berarti 4 min 2, 5 min 2, dan 6 min 5. Kita dapatkan AB-nya komponennya 2, 3, 1 ya. Vektor AC misalkan ya, maka C min A berarti 6 min 2, 8 min 2, 7 min 5. Maka vektor AC adalah 4, 6, 2. Nah, untuk membuktikan dia segaris atau enggak, kita harus cari hubungan antara AC dan AB itu ada kaitannya enggak. Nah, di sini kita tahu nih, AC itu adalah 2 kalinya AB, ya enggak? AC 2 kalinya AB. Jadi kalau vektor AB kita kalikan 2 ya, kita dapatkan 2 kali 2 4 ya, 3 kali 2 6, 1 kali 2 2. Berarti vektor AC itu 2 kali vektor AB. Maka titik A, B, dan C adalah segaris gitu ya. Karena ada hubungan AC dan AB di mana AC adalah 2 kalinya AB. Sampai sini paham nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Lanjut. Diketahui titik A 6, min 2, min 6. Titik B 3, 4, 6. Dan C X, Y, 2. Tentukan nilai X dan Y supaya titik A dan B dan C segaris. Langkah pertama kamu harus tentukan vektor A dalam titik A, B, dan C kan segaris ya. Maka buat aja vektor AB itu apa, vektor AC atau vektor BC itu apa gitu ya. Maka dari sini contohnya ya, kita titik A dan titik B, maka vektor AB bisa kita ketahui ya, di mana titik ujung dikurangi titik awal. Berarti kalau AB ujungnya B gitu ya, B min A gitu ya. Vektor AB-nya dapat. Kamu cari vektor yang lain, vektor AC gitu ya, vektor AC. AC sama dengan M kali AB gitu ya. Vektor AC-nya sama nih ya. Ketahui titik A, diketahui titik C. Maka kita tahu vektor AC-nya adalah titik C dikali titik A gitu ya. Berarti AC-nya X min 6 Y plus 2 sama 8. Oke. AC sama dengan M dikali AB gitu ya. Ya tinggal kamu masukkan aja AC-nya apa tadi? AC-nya yang ini. AB-nya yang ini gitu ya. Maka kita dapatkan kira-kira seperti ini gitu ya. Yang pertama kita cari yang nggak ada variabelnya, yang komponen Z ya, 8 sama dengan 12M ya. Jadi kalau kita ambil yang komponen X kan kita nggak tahu nih X-nya ya, karena dicari komponen ini juga Y-nya ada Y yang nggak diketahui. Maka kita ambil langkah selanjutnya, ambil dulu yang nggak ada komponen yang nggak ada variabelnya. Berarti diketahui Z-nya itu 8 gitu ya. 8 sama dengan 12M. Maka kita dapatkan M-nya sama dengan 2/3. Nah, dari situ baru kita kembali ke yang X-nya. Ya, X min 6 sama dengan 2/3 dikali min 3. Berarti dari sini ya. Kita ambil yang
komponen Z-nya ini X-6 sama dengan M dikali min 3 gitu ya. M-nya adalah 2/3, maka X-6 sama dengan 2/3 dikali min 3. Yang ini ya, yang Bapak checklist nih. Ya. Dari situ kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 8. Pak, itu bukannya min 2 tambah 6 bukannya 4 ya, Pak? Iya. Iya benar. Iya, harus 4 ya. Ya, makasih nak. Oke ini harusnya bukan 8 tapi 4. Makasih ya. Ini bukan 8 ya. Ini harusnya 4. M-nya adalah 2/3. Ya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah 2 ya. Tinggal kamu masukkan aja M-nya adalah 2/3. Ya, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Berarti 2 kali 2 4. 4 dikurangi 2 sama dengan Y-nya 2. Bapak kasih waktu untuk kalian untuk mengerjakan yang soal yang ini ya. Diketahui titik A 2,4,6, B-nya 6,6,2 dan C-nya P, Q, min 6. Jika ada A, B, C segaris, maka nilai P plus Q adalah, nanti tulis jawabannya di kolom chat. P plus Q sama dengan berapa? Kamu harus cari dulu P dan Q-nya berapa, baru bisa kamu dapatkan P ditambah Q. Ada yang sudah jawab nih kayaknya. P-nya 14, Q 10. Alia yang jawab ya. Maka P plus Q sama dengan 24. Oke, makasih Alia. Coba kita cek ya. Karena dia segaris ya. Karena A, B, dan C segaris nih ya. Maka kita bisa buat suatu vektor yang dihasilkan dari titik-titik tersebut gitu ya. Maka bisa kita buat nih. Vektor A dan B berarti ada vektor AB. Vektor AB itu berarti titik ujung kurangi titik awal. Titik ujungnya adalah selalu yang terakhir ya, yang B ya. Berarti B min A. B min A berarti 6 min 2 gitu ya. Dikurangi 6 min 4 kurangi 2 min 6. Kita dapatkan vektor AB itu komponennya 4, 2 dan min 4 gitu ya. Kemudian vektor AC. Vektor AC ya, misalkan di sini kita tadi sudah dengan AB sudah, kemudian AC gitu ya. Berarti AC adalah C min A. C-nya adalah P Q min 6. Berarti P min 2 gitu ya. Q min 4. Kemudian min 6 min 6. Maka kita dapatkan komponen AC adalah P min 2, Q min 4, dan min 12. Ya. Nah, karena dia segaris, berarti kita harus tahu nih kaitan antara AB dan AC itu apa gitu ya. Nah, cara melihatnya tadi, kalau kita lihat dari komponen yang X agak susah karena dia masih P-nya belum diketahui gitu ya. Kita cari dari komponen Y-nya juga Q-nya belum diketahui. Maka kita cari kaitan antara komponen Z-nya gitu ya. Di sini ada min 4 ya, ada min 12 ya. Hubungannya apa nih min 4 dan min 12 nih gitu ya. Berarti kan AC itu adalah 3 kalinya dari AB gitu ya. Berarti min 12 adalah 3 kali min 4 kan gitu ya. Berarti AC adalah 3 kali dari AB ya. Nah, udah kita kembalikan, ketemu nih gitu ya, 3 kalinya gitu ya. Maka P min 2 sama dengan yang pertama nih ya, yang komponen X-nya ya. Komponen X-nya. Berarti kan di sini ada 4 ya. Ada yang AC P min 2. Nah, P min 2 itu 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Karena kan 3 kalinya AB gitu ya. Berarti hasilnya sama dengan 12. Kita dapatkan P-nya sama dengan 14. Kemudian Q min 4 adalah 2 kali 3 gitu ya. Sama dengan 6. Berarti Q-nya sama dengan 10. Maka P plus Q sama dengan 24. Alia, betul sekali ya. Materi selanjutnya ini terkait dengan jarak 2 titik dalam ruang ya. Jika diketahui titik A adalah X1, Y1, Z1. Kemudian titik B X2, Y2, Z2. Oke, maka jarak titik AB ya, A dan B itu mempunyai jarak yaitu akar dari X2 min X1 dikuadratkan plus Y2 min Y1 dikuadratkan plus Z2 min Z1 dikuadratkan. Oke, contoh ya. Contoh, ada titik koordinatnya 2,3,5 titik A ya. Kemudian titik B
min 2,5,4. Oke, pertanyaannya berapakah jarak titik A, B tersebut ya. Nah, dari situ tinggal kita masukkan aja. AB adalah akar dari ya, akar dari ini X2 min X1, berarti mana? Berarti min 2 ya dikurangi 2. Min 2 kurangi 2 adalah min 4 ya. Berarti akar dari min 4 kemudian dikuadratkan ya. Kemudian ditambah dengan Y2 min Y1. Berarti 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 berapa? 2 ya. Berarti plus 2 kuadrat ya. Ditambah Z2 min Z1. 4 dikurangi 5. Berarti min 1 kuadrat ya. Min 1 kuadrat. Nah, berarti akar dari berapa ini? Min 4 kuadrat adalah 16 ya. 16 tambah 4 tambah 1. Berarti sama dengan jarak titik A dan B adalah akar 21 ya. Nah, materi ini ya, jarak antara dua buah titik ini nanti banyak sekali digunakan saat kamu nanti kelas 11. Nah, ya. Jarak dua titik ya. Pada materi-materi tentang menghitung jari-jari lingkaran kaitannya dengan garis singgung. Nah, itu biasanya berarti kan menghitung jarak antara titik pusat dengan garis singgungnya gitu ya. Itu memakai teori yang ini gitu ya, jarak dua titik ya, akar dari, jadi masing-masing komponen titiknya ya, komponen X-nya, Y dan Z-nya itu tinggal kamu cari selisihnya dikuadratkan gitu ya. Kemudian diakar, dijumlahin kemudian diakar. Oke, sampai sini insya Allah ini materi yang terakhir ya. Berarti untuk proyeksi ortogonalnya insya Allah kita lanjutkan pekan depan gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Pak, nanti kalau yang pengen lihat PPT-nya gimana, Pak? Nanti kita share ya, insya Allah. Oke. Ya, seperti biasa nanti akan Bapak share PPT-nya di grup WA ya. Oke, Almer. Yang lain? Iya, Cukup, Pak. Oke, jika cukup, semoga materi yang sedikit ini bisa kalian pahami tentang kolinear, titik segaris, kemudian kaitan antara posisi titiknya gitu ya, yang dikaitkan dengan vektor posisi, kemudian yang ketiga tentang jarak dua buah titik dalam ruang ya. Untuk latihan soalnya sekali lagi Bapak sampaikan nanti akan Bapak berikan di CBT e-learning. Tolong dipantau. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan Makasih, depan. Pak. Ya, semoga pekan Makasih, depan Pak. sudah PTM ya. Amin.